Peristiwa ini aku alami pada tahun 2006. Sebut saja namaku Gugun. Saat itu, aku baru di PHK dari tempat kerjaku di kampung. Awalnya setelah di PHK, aku sempat mencari dulu pekerjaan di kampung. Beberapa kali aku coba bertanya kepada rekan-rekan. Namun ternyata di sana sangat susah untuk mencari pekerjaan. Bahkan untuk sekedar menjadi supir angkot. Aku memang bekerja sebagai supir dulunya, jadi keahlianku hanya bisa mengemudi. Tapi kalaupun ada lowongan yang lain, aku tidak akan menolak. Namun tetap saja, sudah 2 bulan aku nganggur di kampung. Saat itu muncul di pikiranku ingin merantau ke kota Bandung. Karena di dalam pikiranku, mungkin kalau di kota Bandung akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu aku ceritakan niat tersebut kepada orang tuaku. Awalnya orang tuaku tidak mengizinkan karena di sana aku tidak mempunyai kenalan ataupun sanak saudara. Memang aku juga berpikir seperti itu, tapi aku coba yakinkan orang tuaku kalau di sana aku yakin mendapatkan pekerjaan. Kalau sampai 1 minggu aku tidak mendapatkan pekerjaan, aku pasti kembali ke kampung. Dengan alasan seperti itu, akhirnya orang tuaku mengizinkan. Berbekal surat-surat lamaran dan keahlianku dalam mengemudi, termasuk SIM mobil yang sudah aku punya, aku berangkat ke kota Bandung. Saat sampai di terminal kota Bandung, saat itu aku bingung. Kemana tujuanku? Aku lalu pergi ke salah satu warung makan. Selesai makan, aku coba tanya ke si ibu pemilik warung, siapa tahu dia mempunyai informasi masalah lowongan pekerjaan. Namun si ibu itu hanya menggeleng. Jadi selesai makan dan membayar, aku langsung menyusuri kota Bandung. Aku coba masuki setiap rumah makan, restoran, sampai perkantoran. Tapi semuanya nihil, mereka menolak. Apalagi asal-usulku tidak jelas. Bahkan sampai malam tiba, tak kunjung juga aku menemukan harapan. Saat itu aku berhenti di salah satu masjid untuk beristirahat. Karena aku bingung harus tidur di mana. Hanya pelataran masjid yang menjadi tempatku beristirahat malam itu. Di dalam benakku sebelum tidur, aku terus berdoa. Berharap esok pagi aku bisa menemukan pekerjaan. Esok pun tiba. Aku terus mencari pekerjaan, melanjutkan pencarianku. Hingga akhirnya aku sampai di Jalan Gatsu. Saat itu aku melihat ada baliho besar bertuliskan lowongan pekerjaan untuk menjadi salah satu supir taksi. Kebetulan di dekat baliho tersebut banyak supir taksi yang sedang ngetem. Aku langsung mendekati salah satu supir taksi tersebut. Aku lalu menanyakan perihal lowongan yang ada di baliho itu. Punten mang, numpang tanya, apa lowongan ini masih ada ya mang? Oh, masih Jang. Langsung aja ke kantornya. Kebetulan kantornya masih dekat daerah sini. Setelah itu, supir taksi tersebut menjelaskan alamat kantor taksi yang membuka lowongan itu. Berbekal penjelasan alamat dari taksi itu, aku berjalan menuju kantor tersebut. Tak lupa, aku juga ucapkan terima kasih kepada supir taksi itu. Sesampainya di sana, aku langsung masuk dan tanya ke pegawai di kantor itu. Dan ternyata, kebetulan lowongannya masih ada. Dan aku langsung memasukkan berkas lamaran yang hanya tersisa 1 saat itu. Untungnya saat itu tidak ribet. Aku langsung diinterview. Ada perasaan senang karena aku bisa menemukan sebuah harapan. Selesai diinterview saat itu, aku langsung pulang. Tujuanku ya kembali ke pelataran masjid karena aku bingung harus kemana. Esok harinya aku kembali. Ternyata lamaranku itu sudah diterima. Namun mobil yang akan aku operasikan itu masih dalam perbaikan. Namun kulihat di sana ada salah satu mobil yang terparkir. Jadi aku coba tanya kepada Pak Budi saat itu. Pak, maaf, itu kan di parkiran ada mobil satu pak. Apa memang gak ada yang operasikin pak? Emang kamu mau mobil itu? Ya buat sementara, bisalah pakai mobil itu dulu. Tapi kamu cek dulu aja mobilnya. Saat itu aku langsung cek mobil tersebut. Kondisinya benar-benar baik, tidak ada yang salah. Kondisi di dalamnya pun masih bagus. Tapi kenapa Pak Budi ini seperti enggan membelikan mobil tersebut kepadaku? Daud dari wajah Pak Budi juga seperti menyembunyikan sesuatu. Pak,
saya operasiin mobil ini aja, nggak apa-apa." "Ya udah nggak apa-apa, tapi nanti kalau mobil yang akan kamu operasiin udah datang, bisa ganti sama mobil yang baru aja yang itu." "Nggak apa-apa Pak, yang ini aja dulu sementara daripada nunggu itu lama." Ya udah, hari itu juga aku langsung mengoperasikan mobil tersebut. Waktu itu aku sempat bingung, kenapa? Karena di Bandung aku masih gelap daerahnya. Namun itu tidak menutup keinginanku untuk mengambil pekerjaan ini. Jadi, dengan modal nekat, aku bertanya kepada rekan-rekan taksi yang lain tentang denah wilayah kota Bandung, termasuk seluk-beluk masalah jalan, daerah, dan perlintasan yang bisa memotong jalan lebih cepat. Tak jarang aku bertanya kepada penumpang yang aku bawa. Ya, walaupun bisa dianggap aku supir yang belum profesional, tak apa. Karena memang seperti itu kenyataannya. Daripada aku membawa tersesat penumpangku, lebih baik aku bertanya kepada mereka. Singkat cerita, setelah 10 hari, aku sudah mulai hafal daerah di Bandung. Saat itu, Pak Budi meneleponku. Dia mengabari kalau mobil taksi yang awalnya direncanakan dioperasikan olehku, itu sudah datang. Tapi aku bilang kepada Pak Budi, "Pak, aku mau operasikan mobil ini aja. Aku udah nyaman sama mobil ini." Berkali-kali Pak Budi meyakinkanku. "Kamu yakin mau mobil itu?" Iya Pak." Bahkan Pak Budi sampai bertanya 3 kali. Aku tidak bertanya balik kenapa Pak Budi bertanya seperti itu. Yang pasti mobil yang kukemudikan ini kondisinya benar-benar baik. Jadi tidak masalah. Jadi saat itu Pak Budi mengizinkanku untuk tetap mengoperasikan mobil taksi ini. Pas 3 minggu aku menjalankan mobil taksi ini, di situ aku mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Terutama ketika malam hari. Entah kenapa. Saat mengemudikan taksi, aku merasakan di dalam ini aku tidak sendirian. Padahal saat itu aku hanya sendirian, tidak ada penumpang. Kejadian aneh yang pertama ku alami ketika aku sedang menunggu penumpang di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Waktu itu belum terlalu malam, masih ramai, masih banyak orang yang hilir mudik di jalanan. Karena lama menunggu penumpang, tanpa sadar aku ketiduran. Belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku dikagetkan. Ada suara ketukan kaca mobil di luar. Saat aku membuka mata, terlihat ada sepasang lelaki dan perempuan. Saat itu bergegas aku membuka pintu mobil. Neng, mau diantar kemana?" "Antar kami ke apartemen di daerah Cicadas, Kak." "Oh iya, silakan masuk." Aku langsung membukakan pintu belakang saat itu, dan kedua penumpang itu langsung masuk. Temanku yang posisinya sedang ngetem di belakang melihatku seperti ada yang aneh. "Mau kemana ini mau ngantar penumpang, duluan ya." Nampak dari wajahnya itu seperti kebingungan dia. Aku masuk ke dalam mobil. Bergegas saat itu aku langsung lajukan mobilku. Di dalam perjalanan, tak ada percakapan di antara kami. Aku hanya berusaha diam saat itu. Sesekali aku lihat ke spion. Kedua penumpang ini juga hanya tertunduk. Mereka dua-duanya hanya terdiam, tidak berbicara. Jadi aku fokus kembali ke jalan. Saat sudah mendekat ke arah Cicadas, saat itu aku bertanya kepada penumpang untuk memastikan alamatnya di mana. Namun masih tak ada jawaban. Sampai 3 kali aku bertanya, aku lihat ke arah spion. Di situ aku kaget. Kenapa? Karena di belakang jok penumpang itu tiba-tiba kosong. Kedua penumpang ini tiba-tiba tidak ada, entah kemana. Bergegas aku langsung memberhentikan mobil. Di situ aku pastikan kembali. Jelas-jelas beberapa saat yang lalu aku masih melihat kedua penumpang itu sedang duduk di jok penumpang. Aku sangat yakin, aku tidak berhalusinasi. Jelas-jelas beberapa saat yang lalu penumpang itu masih ada. Apa penumpang itu ketinggalan di sana? Apa melompat di jalan? Mana mungkin kalau melompat. Kalau melompat aku pasti dengar pintunya dibuka. Ini tidak. Kondisi pintu belakang itu masih terkunci.
Saat itu, aku berpikir untuk kembali ke Jalan Gatot Subroto. Siapa tahu penumpangnya memang ketinggalan di sana. Saat aku sampai di sana, kebetulan temanku yang tadi ngetem di belakangku dan sempat berbincang, dia masih ada di sana. Aku parkirkan mobilku. Setelah itu, aku turun dan bertanya kepada temanku, "Bro, tadi kamu lihat penumpang yang naik ke taksiku nggak?" "Eh, kamu tadi ngelamun apa gimana sih? Aku nggak lihat kamu naikin penumpang, makanya aku aneh. Kamu tiba-tiba buka pintu belakang. Terus kayak seolah-olah ada penumpang yang masuk. Makanya aku tanya, mau kemana kamu? Antar penumpang katanya. Aneh. Asli, kamu nggak lihat tadi? Ada penumpang 2 orang tadi. Ah, halu kamu kali. Bangun tidur mungkin, belum ngopi. Udah ngopi dulu aja." Saat itu aku terdiam. Apa benar-benar aku berhalusinasi? Tapi jelas-jelas tadi aku melihat 2 orang masuk ke dalam taksiku. Tak mau berlarut-larut dengan pikiran seperti itu, akhirnya aku menyeduh kopi di warung yang tak jauh dari tempat ngetemku. Saat itu aku coba tenangkan pikiranku, sedangkan temanku ini malah meledekku habis-habisan. Tapi aku tidak mau pusing saat itu. Beberapa saat kemudian setelah kejadian itu, aku harus mengalami kejadian yang aneh lagi. Tepatnya seminggu setelah kejadian itu. Saat itu, aku sedang berkeliling kota Bandung untuk mencari penumpang. Pada pukul 10 malam saat itu, aku sampai di Jalan Cipaganti. Di sana, aku melihat ada seorang perempuan yang melambai-lambaikan tangannya. Lantas aku memberhentikan mobilku. "Taksi, Neng?" "Iya, Mang. Bisa antar saya ke Jalan Maranatha?" "Bisa, Neng. Ayo, Neng. Masuk." Saat itu aku turun, ku buka pintu mobil belakang. Si perempuan itu masuk. Namun aku lihat saat itu penumpang tersebut mukanya sedikit pucat. Dan dari suaranya juga tampak lemas, seperti sedang sakit. Namun aku tidak berani bertanya perihal kondisi penumpang tersebut, karena khawatirnya dianggap tidak sopan. Jadi aku memilih untuk diam. Aku mulai masuk dan bergegas aku memudikan mobilku saat itu. Di perjalanan, sesekali aku melihat ke arah spion. Si penumpang ini dia hanya tertunduk dengan rambut panjang yang sedikit menutupi wajahnya. Namun bisa kupastikan wajahnya ini pucat, seperti sedang sakit saat itu. Ingin rasanya aku bertanya, tapi aku tahan saat itu. Aku fokus saja ke jalanan saat itu. Saat sudah mendekat ke Jalan Maranatha, saat itu aku mencium ada aroma bau daging gosong. Beberapa kali aku coba mencari sumber bau tersebut. Dari mana? Padahal kaca mobil ini semuanya tertutup rapat. Apa sih Eneng bawa daging gosong? Aku coba lihat kembali ke arah spion. Si perempuan itu masih tertunduk dengan wajah yang pucat. Namun lama-kelamaan bau itu cukup menusuk hidungku. Tapi aku coba bersikap profesional saat itu. Jadi aku tetap tahan bau itu. Hingga saat aku sampai di Jalan Maranatha, saat itu aku bertanya kepada penumpang ini, "Neng, di sebelah mana?" Namun tak ada jawaban. "Neng, Neng." Saat aku melihat ke arah spion, di situ aku kembali kaget. Kenapa di belakang jok penumpang ini tiba-tiba kosong? Si penumpang perempuan itu sudah hilang entah kemana. Bergegas aku langsung membanting setir, memberhentikan mobil di pinggir jalan saat itu. Bulu kuduku langsung merinding saat itu juga. Sedangkan bau daging gosong itu masih tercium. Bahkan kini lebih parah, ditambah dengan bau amis. Saat itu aku langsung keluar dari mobil. Kurasakan detak jantungku ini berdebar cukup kencang. Aku atur napasku saat itu. Aku lihat ke jok belakang. Di sana benar-benar kosong. Tak ada penumpang sama sekali. Pelan-pelan aku coba buka pintu belakang. Di jok belakang tak ada bekas bahwa penumpang itu tadi naik ke situ. Namun bau gosong itu masih tercium.
Sambil tetap kubuka, aku berhenti di pinggir jalan. Aku terduduk. Aku coba untuk menenangkan diriku. Aku coba nyalakan sebatang rokok, berharap perasaanku bisa tenang. Ada sekitar 15 menit kemudian, akhirnya aku bisa menguasai keadaan saat itu. Bergegas aku tutup pintu belakang. Aku masuk kembali ke mobil saat itu. Aku rasakan bau gosong itu sudah hilang entah kemana. Jadi aku langsung berkeliling kembali. Namun kali ini tujuanku adalah tempat-tempat yang ramai. Aku hindari tempat-tempat yang sepi. Semenjak kejadian kedua ini, entah kenapa, ketika aku tidur pun, aku selalu dibayangi wajah perempuan tersebut. Pernah suatu ketika, saat aku ketiduran di taksi, aku bermimpi. Mimpinya sama. Aku tidur di jok pengemudi, sedangkan di belakangku ada perempuan. Perempuan itu mengenakan baju pengantin putih, rambutnya panjang. Namun yang mengerikannya, wajahnya itu hancur. Wajahnya dipenuhi oleh luka dan darah. Saat itu aku langsung terbangun dengan napas ngos-ngosan. Aku nengok ke belakang. Di belakang tidak ada siapa-siapa. Namun anehnya, aku mencium ada aroma bau amis saat itu. Aku keluar saat itu. Dari kejadian pertama sampai kedua pun, aku belum pernah menceritakan kepada teman-temanku. Yang pertama, temanku tahu, tapi dia meledekku, menganggapku bahwa itu hanya halusinasi. Pernah suatu ketika saat aku sedang ngetem bersama teman-temanku. Saat itu situasi memang sudah sangat malam, sekitar pukul 11. Aku ngopi bersama teman-temanku. Saat itu salah satu temanku, sebut saja namanya Pak Pajar. Dia tiba-tiba masuk ke warung, bilang kepadaku, "Bun, itu di taksi ada penumpang." "Penumpang? Kapan masuknya?" Aku saat itu langsung melihat ke arah taksi. Dan saat kulihat, di jok belakang penumpang ini ada siluet perempuan yang sedang duduk. Bergegas saat itu aku langsung bangkit dari warung dan berlari mendekat ke arah taksiku. Namun saat aku sudah dekat, aku tidak melihat penumpang itu. Jok belakangnya kosong. Aku langsung merinding. Bergegas aku beralih kembali ke warung. "Pak Pajar, gak ada siapa-siapa." "Ah, masa iya, tadi aku lihat kok." "Halusinasi kali Pak." "Kamu juga tadi lihat kan?" "Iya sih Pak." "Hati-hati kamu Gun, bawa taksi itu." "Iya Pak, kayak aneh ya saya bawa taksi ini." "Ah ya hati-hati aja." "Emang kenapa sih Pak taksi ini? Papa kan udah lama di sini, siapa tahu sejarah mobil ini." Ah, enggak ah. Ya pokoknya hati-hati aja." "Ri, kamu tahu kan sejarah taksi ini?" Enggak tahu. Aku kan masih baru," ujar salah satu temanku yang lain. Aku curiga, mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Dari raut wajahnya, aku yakin mereka tahu sejarah taksi ini. Tapi saat itu, aku coba tepis jauh-jauh perasaan itu. Karena niatku hanya bekerja. 2 bulan setelah kejadian bersama teman-temanku di warung kopi itu, aku harus mengalami suatu kejadian yang amat tragis. Dan itu menjadi terakhir kalinya aku mengemudikan taksi ini. Saat itu, pada pukul 10 malam, aku sedang berkeliling di Jalan Setiabudi dan hendak turun ke Jalan Pasteur. Saat itu, aku dikagetkan. Ada sesuatu yang jatuh dan menimpa dashboard mobilku. Aku langsung berhenti saat itu. Khawatirnya memang ada sesuatu yang menimpa dan itu merusak bagian mobilnya. Namun saat aku turun dan mengecek, di sana tak ada apapun. Saat aku berdiri, aku merasakan ada hembusan angin yang menerpa tubuhku. Dan di situ disusul dengan aroma bau melati yang cukup menyengat. Seketika itu juga, aku langsung merinding. Cepat-cepat,
Aku langsung masuk ke dalam mobil. Entah kenapa, saat itu perasaanku langsung tidak karuan. Aku langsung tidak enak perasaan. Bahkan tanganku memegang setir pun seperti bergetar. Entah kenapa. Aku terus saja melajukan mobilku saat itu. Situasi jalanan saat itu sudah benar-benar sepi. Pikiranku entah melayang kemana. Hingga tiba-tiba aku dikagetkan. Mang, antar saya. Mendadak saat itu aku langsung kaget. Jantungku serasa mau copot. Aku mendengar suara perempuan di jok penumpang. Pelan-pelan aku arahkan pandanganku ke arah spion. Dan saat itu aku melihat ada sesosok perempuan menggunakan pakaian pengantin. Wajahnya ini berlumuran darah. Bahkan di bagian wajahnya ini ada serpihan kaca yang menempel. Wajahnya benar-benar mengerikan. Perempuan itu tersenyum ke arahku. Mang, antar saya. Saat itu aku langsung benar-benar panik. Aku tidak kontrol bawa mobil. Hingga akhirnya aku menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Saat itu kepalaku langsung terbentur ke setir. Di situ aku langsung tidak ingat apa-apa. Saat aku terbangun, aku sudah berada di salah satu IGD rumah sakit. Pak Budi saat itu sudah berada di sampingku. Aku merasakan kepalaku benar-benar pusing saat itu. Pak, di mana Pak? Kamu udah ada di UGD, tenang aja. Aduh, kepala saya Pak. Ya udah tenang dulu aja. Setelah cukup tenang, Pak Budi bertanya kepadaku. Aku menceritakan apa yang sebenarnya aku alami. Di situ Pak Budi hanya menghela napas panjang. Dari awal kan saya udah bilang, sebenarnya itu buat sementara kamu bawa taksi ini. Harusnya kamu langsung ganti ke mobil yang awalnya direncanakan dikemudikan oleh kamu. Semalah maksa mobil itu. Emang sebenarnya mobil itu kenapa Pak? Dulu mobil itu pernah dibawa kecelakaan bersama penumpangnya meninggal. Supirnya mah gak apa-apa. Dia hanya luka-luka, tapi penumpangnya meninggal dunia. Nah, semenjak kejadian itu, katanya sih yang sering bawa, mereka sering diganggu oleh perempuan. Perempuannya sama persis seperti yang kecelakaan. Beberapa kali pernah diruati apa, namun tetap aja sosok perempuan itu enggan untuk pergi. Makanya itu taksi gak ada yang berani ngejalanin. Itu diem di situ. Hampir semuanya tahu, tapi mereka bungkam. Emang gak pernah ada yang berani ngasih tahu kamu kan? Iya Pak, saya tanya juga, semuanya gak ada yang mau cerita. Ya saya juga awalnya mau cerita ke kamu, cuman kan kalau saya ceritakan takutnya malah jadi sugesti gitu kan. Ya awalnya saya berpikir, kamu ini terbilang hebat, bisa ngejalanin taksi sampai selama ini. Padahal yang dulu itu paling kuat cuma 2 minggu udah kabur. Mereka sering diganggu, bahkan sampai ke kontrakannya pun mereka sering dihantui oleh perempuan itu. Aduh, ya udah. Sekarang kamu pulihin dulu keadaan kamu. Nanti kalau udah pulih, kamu ganti aja taksi, jangan pakai taksi itu lagi. Ya baik Pak, terima kasih. Setelah itu, aku langsung dibawa pulang ke kontrakan oleh Pak Budi. Untuk beberapa hari, aku beristirahat tidak kemana-mana. Ke kampung, aku tidak mengabari bahwa aku mengalami kecelakaan. Beberapa hari teman-teman pengemudi taksiku datang menjengukku dan memberikan makanan ataupun kebutuhanku saat itu. Hingga seminggu kemudian, aku sudah bisa menjalankan taksi kembali. Awalnya, aku sedikit ada rasa trauma. Jujur, apalagi malam di tempat sepi. Aku masih terbayang kejadian-kejadian aneh ketika aku mengemudikan taksi yang lalu. Tapi alhamdulillahnya ketika aku ganti taksi, aku tidak pernah mengalami hal-hal aneh lagi, apalagi hal menyeramkan. Sedangkan untuk taksi itu,
kini hanya diam di parkiran perusahaan tersebut. Tak pernah lagi ada yang mengemudikan, walaupun terkadang katanya kalau malam taksi itu sering menyala sendiri. Bahkan pernah ada yang lihat ada sosok perempuan yang sering mondar-mandir di sekeliling taksi tersebut. Mungkin sosok itu menunggu untuk diantarkan ke tempat tujuannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.